Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Nengnis Usatul Kasana, di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Di video kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, tentunya untuk teman-teman ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan SPT ini, mungkin ada juga yang masih awam dengan penyebutan SPT ini ya. Nah, untuk SPT sendiri itu apa sih ya? Jadi untuk SPT itu merupakan surat pemberitahuan yang mana wajib pajak itu melaporkan atas pembayaran yang dilakukan oleh WP, baik itu orang pribadi maupun badan, dalam 1 tahun pajak. Nah, khususnya di video kita kali ini kita akan membahas khusus berkaitan dengan bagaimana sih cara pelaporan dan bagaimana sih apa aja sih dokumen yang diperlukan untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi khususnya ya. Seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya ya. Nah, di situ untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sebelumnya bisa dilaporkan melalui ESPT dengan mengunggah CSV. Namun seiring dengan kebijakan terbaru dari DJP bahwasanya sekarang untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi maupun badan itu harus secara elektronik, yaitu melalui e-form ataupun e-filing. Nah, hal tersebut telah diputuskan dan telah disahkan pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kemudian bagaimana sih cara akses e-form dan e-filing itu? Nah, teman-teman bisa langsung akses saja nih di laman www.pajak.go.id dan aplikasi pelaporan SPT tahunan melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu ya di situ ya. Oke, nah untuk formulir SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ini terbagi jadi 3 ya teman-teman ya. Yang pertama di sini ada SPT 1770 SS atau sangat sederhana. Itu dipergunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dari selain usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua ada SPT 1770S. Nah, itu diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dari selain usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Berikutnya yang terakhir adalah SPT 1770 nih. Nah, itu dipergunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Teman-teman bisa memilih dari salah satu jenis SPT sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Nah, oke, berikutnya apa aja sih dokumen yang diperlukan pada saat teman-teman itu akan melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi? Nah, teman-teman sesuaikan dulu nih dengan kondisi teman-teman. Nah, yang pertama, ketika teman-teman itu masuk ke dalam kategori 1770 SS ya, untuk dokumen yang teman-teman perlukan itu adalah bukti potong 1721A1 jika teman-teman merupakan pegawai swasta, kemudian bukti potong 1721A2 untuk pegawai negeri. Berikutnya sama halnya dengan yang 1770S ya, di situ dokumen yang diperlukan juga sama, yaitu bukti potong 1721A1 untuk pegawai swasta dan bukti potong 1721A2 untuk pegawai negeri. Nah, yang ketiga ini cukup banyak nih teman-teman dokumen yang diperlukan ya. Yang pertama ada data penghasilan dari luar pekerjaan, kemudian ada bukti potong A1 atau A2. Berikutnya ada neraca dan laporan laba rugi ketika teman-teman menggunakan pembukuan ya. Kemudian yang terakhir, ketika teman-teman itu menggunakan sistemnya norma, nanti teman-teman bisa menyediakan dokumen yaitu berupa rekapitulasi bulanan, peredaran bruto, dan juga biayanya ya. Oke. Nah, selain itu teman-teman juga harus menyiapkan beberapa dokumen berkaitan dengan mungkin daftar harta ya. Di situ bisa berupa rumah, mobil, tabungan deposito, dan lain-lain sebagainya. Juga data berkaitan hutang ya. Ada daftar hutang mungkin, ada KPR. Nah, itu merupakan salah satu elemen yang terdapat di dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Itu ya. Nah,
Oke, untuk e-form sendiri ya, sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi, di situ teman-teman kalau memilih menggunakan e-form, nanti teman-teman bisa dengan mendownloadnya ya, di laman DJP di www.pajak.go.id atau bisa dari PJAP. Nanti teman-teman bisa download e-formnya dulu, habis itu bisa diisi. Kalau teman-teman mau upload, kalau teman-teman udah selesai tinggal diunggah aja ya. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan e-filing, nah ini teman-teman langkah awalnya bisa melalui laman DJP atau www.pajak.go.id ya di situ. Dan pastikan teman-teman harus punya e-fin ya. Nah, e-fin itu merupakan salah satu akses agar teman-teman itu bisa melaporkan perpajakan secara elektronik. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki e-fin, silakan bisa datang ke KPP atau bisa secara online. Syaratnya sudah sangat mudah sekali ya sekarang. Oke, nah nanti jika teman-teman sudah menyiapkan dokumen ataupun data-data dan sudah diisi semuanya, teman-teman upload. Nah, kemudian di situ teman-teman akan meminta kode verifikasi. Nah, dari kode verifikasi tersebut, nah kemudian teman-teman akan mendapatkan bukti pelaporan ya. Jadi bukti pelaporannya itu nanti yang akan teman-teman gunakan untuk arsip teman-teman ya, bahwasanya teman-teman telah melaporkan ya SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi yaitu setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Oke, jangan sampai terlambat lapor. Kalau terlambat nanti akan kena sanksi. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @ciptasarana cendekia. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.